Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang bab ideologi. Bagian yang pertama akan dipresentasikan oleh Giska Ivon Media Sinta, kemudian dilanjutkan oleh Hadia Nur Arifin, kemudian Jamila Turizkiyah, Lintang Aprilia, Mario Geralutampi, saya sendiri, dan Marsha Farel. Pada bagian pertama akan mempresentasikan tentang ideologi menurut para ahli. Saya, Giska Ivon Media Sinta, nomor absen 13, akan menjelaskan tentang ideologi menurut para ahli. Menurut Destutt Tracy, istilah ideologi pertama kali dikemukakan oleh Destutt Tracy, seorang Perancis pada tahun 1796. Menurut Tracy, ideologi yaitu Schemes of Ideas, suatu program yang diharapkan dapat membawa perubahan institusional dalam masyarakat Prancis. Menurut Moswardi, dalam ideologi politik pendidikan kontemporer menjelaskan, secara etimologis, ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu idea dan logia. Idea berasal dari idein, yang berarti melihat. Idea juga diartikan sesuatu yang ada di dalam pikiran sebagai hasil perumusan suatu pemikiran atau rencana. Kata logia mengandung makna ilmu pengetahuan atau teori, sedangkan kata logis berasal dari kata logos, dari kata legien yang artinya berbicara. Yang selanjutnya, menurut Karl Marx, ideologi sebagai pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan golongan atau kelas sosial tertentu dalam bidang politik atau sosial ekonomi. Menurut Gunawan Setiarjo, bahwa ideologi adalah seperangkat ide asasi tentang manusia dan seluruh realitas yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup. Menurut Ramlan Subakti, ada dua pengertian ideologi, yaitu ideologi secara fungsional dan ideologi secara struktural. Ideologi secara fungsional diartikan sebagai gagasan tentang kebaikan kebersamaan atau tentang masyarakat dan negara yang dianggap paling baik. Ideologi secara fungsional ini digolongkan menjadi dua tipe, yaitu ideologi yang doktriner dan ideologi yang pragmatis. Fungsi dan makna ideologi. Makna ideologi memiliki peran yang sangat penting bagi suatu negara. Makna ideologi bagi suatu negara sangat bervariasi tergantung pada jenis ideologi yang dianut oleh negara tersebut. Ideologi bisa menjadi dasar untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil atau bisa digunakan untuk menjaga keadaan sekarang yang dapat menguntungkan kelompok tertentu. Yang selanjutnya, fungsi. Yang pertama, memberikan panduan dan prinsip. Ideologi memberikan panduan atau pedoman prinsip-prinsip dan tujuan suatu negara yang dapat membantu suatu negara untuk mencapai tujuannya dengan tidak melenceng dari nilai-nilai prinsip dalam ideologi yang dianut. Yang kedua, membentuk identitas dan karakter negara. Ideologi membantu dalam membentuk identitas dan karakter suatu negara. Ideologi mencerminkan nilai-nilai, keyakinan, dan tujuan yang dianggap penting oleh negara tersebut. Yang ketiga, mengintegrasikan masyarakat. Ideologi dapat berperan dalam mengintegrasikan masyarakat dan menciptakan rasa persatuan. Ketika ideologi mempromosikan nilai-nilai bersama dan identitas kolektif, ini dapat membantu mengurangi konflik internal dan memperkuat solidaritas sosial. Yang keempat, mempengaruhi hubungan luar negeri. Ideologi juga mempengaruhi hubungan luar negeri suatu negara. Ideologi dapat menentukan sekutu politik, kebijakan perdagangan, dan sikap terhadap isu-isu global. Yang kelima, mengatur hubungan sosial. Ideologi dapat mempengaruhi tatanan sosial dalam negara, termasuk norma-norma hukum dan hak asasi manusia. Yang keenam, mendorong perubahan sosial dan reformasi. Ideologi yang kuat dapat menjadi pendorong perubahan sosial dan reformasi dalam masyarakat. Ideologi dapat memotivasi individu dan kelompok untuk memperjuangkan perubahan yang sesuai dengan visi ideologis mereka. Saya, Jamila Turizkiyah, nomor absen 15, akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi nasional. Pancasila sebagai ideologi nasional fungsinya identik dengan Pancasila sebagai ideologi negara yang mana terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi titik berat nasionalnya adalah pada kebangsaan. Pancasila sebagai ideologi nasional mencerminkan seperangkat nilai terpadu dalam kehidupan politik bangsa Indonesia.
Pengertian ideologi Pancasila sendiri merupakan nilai-nilai luhur budaya dan religius bangsa Indonesia. Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara dan ideologi negara yang digunakan sebagai acuan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi, ideologi Pancasila adalah kumpulan nilai-nilai atau norma yang berdasarkan sila-sila Pancasila. Ideologi Pancasila sendiri bersifat terbuka karena dapat mengakomodasi berbagai agama dan budaya dalam masyarakat Indonesia. Alasan dibalik sifat terbuka ini adalah untuk memperkuat persatuan dan kesatuan di antara keragaman masyarakat Indonesia, serta mendorong toleransi dan inklusivitas. Ini mencerminkan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu, yang menjadi semangat utama bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila. Yang pertama, terdapat nilai dasar. Nilai dasar merupakan nilai secara hakikat dari kelima sila Pancasila yang diterima sebagai landasan yang mutlak dan universal. Nilai dasar dalam Pancasila bersifat tetap, sehingga tidak bisa diubah, karena terkandung cita-cita, tujuan, dan nilai yang baik serta benar dari sila Pancasila. Nilai-nilai dasar Pancasila terdiri dari nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan yang terakhir adalah nilai keadilan. Lalu yang kedua, terdapat nilai instrumental. Nilai instrumental adalah penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila sebagai bentuk penyesuaian dalam pelaksanaan nilai-nilai dasar ideologi Pancasila. Nilai instrumental ini bersifat khusus dibandingkan dari nilai dasar Pancasila. Fungsi nilai instrumental adalah menjabarkan nilai dasar Pancasila menjadi norma-norma yang sesuai dengan perubahan zaman yang terjadi. Bentuk dari nilai instrumental sendiri adalah ketentuan konstitusional, yang mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga peraturan daerah. Nilai praksis dalam Pancasila. Nilai praksis ini saya petakan menjadi sesuai dengan Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks ini, nilai praksis ini memiliki maksud dari konsep atau prinsip yang dapat diaplikasikan oleh kita sebagai warga negara Indonesia dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari konsep ini, kelima petaan saya jabarkan menjadi yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa ini memiliki nilai yang menekankan pentingnya kepercayaan kepada Tuhan ataupun kepercayaan kita terhadap apa yang kita percayai masing-masing sesuai apa yang kita yakini. Kemudian dari segi kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki maksud untuk menghormati sesama manusia sesuai dengan hak asasi yang dimiliki oleh kita sebagai manusia, sehingga kita dapat menciptakan masyarakat yang adil dan menjunjung tinggi nilai sosial. Kemudian persatuan Indonesia, di mana kita menuntut kesatuan dan persatuan bangsa sebagai warga negara Indonesia, dan kita menghindari konflik yang ada yang dapat kita akibatkan dari masing-masing individu. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kita menekankan pentingnya demokrasi dan penyuaraan pendapat kita masing-masing, sehingga kita dapat terlibat dalam kegiatan sebagai masyarakat Indonesia, baik dalam konteks politik maupun dalam konteks lainnya secara universal. Dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana kita bisa memberikan dan berkontribusi sebagai masyarakat yang adil, baik dalam konteks sumber daya, pemetaan ekonomi, kemudian dalam pemberian kesempatan dalam konteks universal. Jadi seluruh hal yang dapat dilakukan oleh kita lakukan dengan adil antar sama manusia sebagai warga negara Indonesia yang baik dan benar. Kemudian kita berlanjut pada dimensi ideologi dalam Pancasila. Dimensi ideologi Pancasila, seperti yang saya tuliskan bahwa kita memetakan 3 konsep ideologi Pancasila itu, yaitu idealistis, realistis, dan fleksibilitas. Saya akan menjelaskan tentang dimensi idealistis dalam Pancasila.
Dimensi idealistis dalam suatu ideologi mengacu pada aspek-aspek konseptual dan nilai yang bersifat abstrak atau filosofis. Dalam hal ini, nilai-nilai yang saya paparkan berkaitan dengan isi dari Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, hingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi sila 1 hingga sila ke-5. Tapi dalam hal ini saya memaparkan beberapa unsur. Yang pertama dari unsur kebangsaan atau nasionalisme. Dimensi idealistis ini menekankan pentingnya rasa cinta tanah air sebagai warga negara Indonesia. Kita juga penting untuk memiliki kesadaran dalam hal menghargai, kemudian kita juga memberikan respect terhadap SARA, yaitu suku, agama, ras, dan kebudayaan. Hal-hal yang mengacu pada perbedaan di Indonesia ini. Kemudian dari nasionalisme juga ada internasionalisme, yaitu kita memberikan aspirasi, memberikan kontribusi sebagai warga negara Indonesia dalam seluruh negara yang ada di dunia secara internasional. Jadi bagaimana kita bisa memberikan hubungan dan menjalin koneksi yang baik dan sehat dengan negara lain sebagai warga negara Indonesia, dan menjalin hubungan kerjasama yang sehat. Kemudian dari aspek demokrasi dan keadilan sosial, seperti yang tadi saya paparkan di bagian sebelumnya, bahwa kita perlu memiliki keberanian dalam menyampaikan suara kita sebagai masyarakat. Jadi dalam dimensi idealistis ini juga memberikan aspek bahwa kita perlu memberikan adanya unsur demokrasi dalam kita sebagai warga Indonesia. Bagaimana kita bisa memberikan partisipasi sebagai masyarakat dan warga negara Indonesia. Kemudian juga dari aspek keadilan sosial tadi, kita perlu membentuk keadilan sosial yang benar, adil, dan sama rata. Bagaimana kita bisa memberikan aspek yang tidak berbobot satu atau hanya memberikan tanpa adanya timbal balik seperti itu. Jadi antar satu suku, ras, antar golongan, semuanya berkesinambungan dalam dimensi idealistis ini. Kalau saya simpulkan, dimensi idealistis ini memberikan atau menyampaikan visi dari Indonesia, di Indonesia ini sendiri, kita dalam bisa memberikan menjadi jembatan untuk memberikan hak-hak yang sesuai, dan kita bisa menjalin hubungan yang baik sesama warga negara Indonesia maupun dengan negara-negara di luar Indonesia, seperti itu. Baik, saya akan menerangkan materi selanjutnya. Dimensi realistis. Dimensi realistis adalah dimensi yang mengacu pada kenyataan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tidak hanya berupa konsep abstrak, tetapi juga harus dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dimensi realistis dalam ideologi Pancasila. Implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Dimensi realistis juga menekankan pentingnya menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam praktek sehari-hari. Nilai-nilai seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan harus tercermin dalam perilaku, tindakan, dan keputusan yang diambil oleh individu dan pemerintah. Contohnya, nilai kemanusiaan mendorong kita untuk menghormati hak asasi manusia, sementara nilai persatuan mendorong kita untuk menjaga kerukunan antar etnis dan agama. Berakar dari masyarakat. Dalam buku Pancasila dan Undang-Undang, relasi dan transformasi keduanya yang ditulis oleh Dr. Becky menjelaskan dimensi realistis Pancasila menekankan bahwa nilai-nilai dasar Pancasila tidak diciptakan secara isolasi, melainkan bersumber dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Nilai-nilai yang mencerminkan kearifan lokal, budaya, adat, istiadat, dan nilai religius yang telah ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia selama berabad-abad, menunjukkan bahwa Pancasila tidak hanya sebuah konsep teoritis, tetapi benar-benar berakar dalam realitas kehidupan masyarakat. Selanjutnya, menjaga keragaman. Dimensi realitas Pancasila juga menyoroti pentingnya menjaga keragaman budaya, agama, dan suku di Indonesia.
Ideologi terbuka ini menghargai keberagaman dan berusaha untuk mempersatukan masyarakat yang sangat beragam. Hal ini berarti bahwa Pancasila harus mampu menyeimbangkan antara kebutuhan individu dan kebutuhan kolektif, serta memastikan bahwa hak-hak semua warga negara dihormati. Dalam kesimpulan, dimensi realitas dalam ideologi Pancasila menunjukkan bahwa Pancasila bukan sekedar konsep teoritis, melainkan sebuah paduan praktis untuk kehidupan masyarakat Indonesia. Selanjutnya, adaptasi dengan perkembangan zaman. Pancasila sebagai ideologi terbuka juga harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Hal ini sejalan dengan dimensi dinamis ideologi terbuka. Dalam konteks dimensi realitas, ini berarti bahwa nilai-nilai Pancasila harus tetap relevan dan berlaku di era modern yang cepat berubah. Misalnya, nilai kemanusiaan dapat diterapkan dalam isu-isu seperti perlindungan lingkungan dan teknologi informasi. Untuk materi selanjutnya yaitu dimensi fleksibilitas, adalah kemampuan untuk melihat perubahan sebagai suatu kesempatan yang menggembirakan daripada sebagai ancaman. Sebenarnya, dimensi fleksibilitas juga dapat diartikan sebagai serangkaian keyakinan yang dimiliki oleh bentuk-bentuk negara di dunia. Indonesia juga memiliki serangkaian keyakinan ini dengan sikap keluasan yang memungkinkan pengembangan pemikiran-pemikiran baru. Sejatinya, dimensi fleksibilitas dalam ideologi Pancasila dapat dilihat dalam penjabaran nilai-nilai Pancasila, di mana nilai-nilai Pancasila tersebut selalu berkembang dan dapat dilakukan perubahan serta perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman. Dimensi fleksibilitas dalam kehidupan sehari-hari. Adanya aturan undang-undang tentang IT yang memberikan batasan kepada masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan dalam berpendapat. Hal ini sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Pengakuan terhadap agama Konghucu terbukti bahwa agama Konghucu menjadi agama ke-6 di Indonesia. Dan yang terakhir, penerapan sistem pemerintah presidensial yang berlaku di Indonesia. Hal ini terkhusus dalam pemilihan presiden Indonesia setelah reformasi.